Hai anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan jawaban mengenai soal ulangan harian kemarin. Kita bahas satu persatu. Ya, untuk soal nomor 1, cabang seni yang karyanya dibentuk berupa media visual berwujud 2 dimensi dan 3 dimensi dan dapat dirasakan dan dirabakan adalah seni rupa. Jadi seni rupa itu karya seni rupa yang dia biasanya diwujudkan dalam bentuk 2 dimensi. Artinya 2 dimensi itu adalah hanya berupa panjang kali lebar saja. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti lukisan. Kemudian untuk karya seni rupa 3 dimensi, dia memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi atau volume. Contohnya yaitu seperti patung, kemudian bangunan, itu 3 dimensi. Nomor 2, karya seni visual yang mengacu pada tujuan pemuasan ekspresi pribadi saja adalah seni rupa murni. Karena kalau seni rupa murni itu benar-benar seni rupa yang bebas, dia memiliki filosofi masing-masing. Berbeda dengan desain atau kriya, dia adalah karya seni rupa yang harus memiliki ukuran jelas, kemudian tujuannya juga jelas. Kemudian karya seni rupa anak-anak yang berfungsi sebagai media bermain yaitu sebagai berikut, kecuali yaitu mengutarakan pendapat. Karena kalau mengutarakan pendapat itu adalah fungsi seni rupa bagi orang dewasa. Karena untuk anak-anak kan kebanyakan hanya untuk permainan saja ya. Seperti mewarnai, menggambar gitu kan. Berikutnya, seni adalah kesempurnaan yang ada pada alam, itu menurut Immanuel Kant. Ini ada ya di bacaan yang buku materi yang Ibu share. Selanjutnya, segala aktivitas yang timbul dari perasaan indah manusia dan dapat menggerakkan jiwa, itu adalah berdasarkan pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Karya seni visual 2 dan 3 dimensi biasanya mengolah titik, warna, garis, dan pencahayaan. Jadi yang tidak termasuk yaitu angka. Dan ini nomor 7, kain batik memiliki bentuk 2 dimensi ya, karena kain batik itu dilukis atau dibentuknya dalam media panjang kali lebar saja, yaitu kain. Sementara untuk fungsinya dia adalah memiliki fungsi pakai, karena kain batik itu bisa dipakai untuk fashion atau tekstil dan juga bisa untuk tas atau hiasan dinding atau hiasan lainnya. Nomor 8, berikut ini adalah contoh karya seni rupa kecuali puisi. Karena puisi itu bukan karya seni rupa tapi karya seni sastra atau nanti masuknya ke seni teater ya. Nomor 9, dolmen adalah karya seni rupa bangunan pada zaman megalitikum. Karena pada zaman megalitikum inilah banyak bangunan-bangunan besar yang mulai dibangun oleh penduduk pada zaman tersebut untuk kegunaannya sebagai tempat beribadah. Nah, ini kapak batu pada zaman prasejarah, dia memiliki bentuk 3 dimensi karena ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sementara fungsinya yaitu sebagai fungsi pakai, karena kapak batu itu bukan untuk hiasan tapi sebagai alat pakai, yaitu kegunaannya ya sebagai kapak untuk membelah sesuatu. Berikut ini contoh seni bangunan kecuali adalah patung ya. Karena kalau untuk puri itu adalah tempat untuk sembahyang, kemudian koloseum juga itu bangunan, dan keraton juga adalah bangunan untuk kayak kerajaan seperti itu. Hiasan berupa cerita flora dan fauna pada dinding yang merupakan bentuk hiasan bersifat 2 dimensional. Karena dinding itu bidangnya hanya panjang kali lebar saja. Hiasan arsitektural pada sebuah karya seni bangunan candi yaitu hiasan mahkota pada atap candi. Jadi hiasan arsitektural itu hiasan bangunan candi secara keseluruhannya
berupa strukturnya, termasuk juga bagian atap candinya ya. Berarti yang merupakan hiasan arsitektural adalah hiasan mahkota pada atap candi. Sementara yang A sampai D itu adalah hiasan dinding. Nomor 14, cara menentukan konsep seni biasanya dibuat berdasarkan modus dan karya seni. Ini ada ya di materi yang Ibu share kemarin di Moodle. Nomor 15, karya seni dapat menjadi dasar penentuan konsep seni yang menghasilkan seni sebagai hiburan. Sementara untuk proses kreasi tiruan, perasaan, imitasi, dan ekspresi itu masuknya adalah penentuan konsep seni berdasarkan modus seni. Menghias dinding kelas dengan ornamen hias Nusantara merupakan konsep seni sebagai keindahan ya, karena untuk hiasan itu memiliki sifat bagus untuk dipandang, enak untuk dipandang, sehingga masuknya ke konsep seni sebagai keindahan. Poster iklan suatu produk biasanya ditemukan di tempat umum memiliki konsep seni sebagai komunikasi, karena iklan itu kan ingin mengkomunikasikan atau menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen, disampaikannya dalam wujud iklan. Kemudian untuk nomor 18, karya seni yang menggambarkan suatu yang memiliki kemiripan dengan fenomena alam seperti manusia, hewan, tanaman adalah konsep seni sebagai imitasi. Imitasi itu artinya tiruan. Sehingga kalau lukisannya itu meniru sesuatu yang ada di alam, seperti tadi contohnya lukisan manusia, hewan, tanaman, sungai, gunung, lembah, lautan, dan lain sebagainya, maka itu disebutnya konsep seni sebagai imitasi. 19. Konsep seni pada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, ini ada hubungannya dengan soal nomor 18 ya. Karena ini lukisannya adalah berupa lukisan manusia, yaitu Mona Lisa, maka masuknya konsep seni sebagai imitasi. Terakhir, sebuah film animasi yang menjadi tontonan dan mampu menarik khalayak memiliki konsep seni sebagai hiburan, karena film animasi yang disampaikan lewat televisi atau media lainnya itu hanya sebagai hiburan untuk penonton saja. Oke, jadi kalau konsep seni sebagai imitasi adalah konsep seni yang meniru dari alam, segala fenomena alam. Kemudian kalau keindahan itu kita meniru suatu ornamen hias tertentu yang memiliki fungsi sebagai suatu keindahan, seperti motif-motif di pakaian, baju, itu kan sebagai keindahan ya konsepnya. Kemudian untuk konsep seni hiburan itu hanya sebagai hiburan bagi penonton, seperti yang tadi ya, contohnya film-film animasi itu sebagai hiburan. Kemudian untuk ekspresi atau perasaan itu adalah konsep seni yang menggambarkan suatu fenomena perasaan dari si entah itu pelukis atau pencipta karya seni tersebut yang bisa dirasakan oleh penikmat seni rupa. Dan terakhir untuk konsep seni sebagai komunikasi ya, contohnya adalah seni rupa seperti poster iklan atau poster-poster lainnya gitu. Misalnya ada suatu demo yang ingin disampaikan oleh si pengunjuk rasanya kepada orang yang didemo, atau poster-poster lainnya yang merupakan suatu alat komunikasi yang ingin disampaikan dari si pencipta kepada orang yang dituju. Oke, pembahasan soalnya dicukupkan dulu. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih.